sehat bagi kita semua. Saya inginkan kita tetap dalam keadaan sehat menjalani kehidupan kita walaupun kita berada di sekitar wabah COVID-19 pada saat ini. Saya akan menyampaikan firman Tuhan sebagai perenungan bagi kita agar kita tetap kuat dalam menjalani kehidupan kita, yaitu yang tertulis dalam Kolose pasal 2 dimulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Mari kita minta kekuatan kepada Tuhan melalui kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat firman Tuhan yang akan kami dengarkan pada saat ini. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami dikuatkan dengan firman-Mu menjalani kehidupan kami walaupun kami diperhadapkan dengan wabah COVID-19 pada saat ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan bacakan firman Tuhan yang tertulis dalam Kolose pasal 2 dimulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan, pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat dan pengetahuan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, renungan kita pada saat ini saya ambil dengan tema kuat di dalam Tuhan. Kita tahu bagaimana Paulus dalam menjalani kehidupannya sebagai rasul, dia banyak mengalami tantangan dalam hidupnya. Tapi saudara yang terkasih, ini suatu perenungan bagi kita. Apa kira-kira yang menguatkan Paulus? Apa kira-kira kekuatan Paulus sehingga dia mampu bertahan dalam menjalani kehidupannya, dalam menjalani pelayanannya, dalam memperjuangkan kebenaran firman Tuhan, yaitu ketika dia beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya. Dan inilah yang harus kita imani dalam hidup kita. Memang dalam kehidupan kita banyak tantangan yang kita hadapi. Dalam perjalanan hidup ini kita harus penuh dengan perjuangan. Banyak perjuangan yang harus kita lakukan. Ya. Maka dalam segala perjuangan itu, mari jangan kita berjuang hanya dengan mengandalkan kekuatan kita, tapi andalkanlah iman percaya kita kepada Tuhan. Seperti apa yang dikatakan oleh Paulus, karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu. Ya. Walaupun berat perjuangan, walaupun berat tantangan yang dihadapi oleh Paulus, tapi karena dia memiliki kekuatan yang daripada Tuhan melalui iman percayanya kepada Tuhan Yesus Kristus, itulah kekuatan yang sejati yang dimiliki oleh Paulus. Demikian dengan halnya kita sebagai orang Kristen yang pada saat ini, ya, dalam menghadapi COVID-19 ini, mari jangan pernah ragu, ya, jangan pernah takut, tapi yang jelas hiduplah di dalam iman percaya kepada Tuhan. Karena apa saudara yang terkasih? Semakin teguh iman kita kepada Kristus, semakin tertiblah segenap perilaku kita. Memang ya, pemerintah sudah mengingatkan kita agar kita mengikuti prokes, jaga jarak, ya, pakai masker dan sering cuci tangan. Inilah ketertiban perilaku yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Maka saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita bisa hidup dalam ketertiban tadi? Yaitu ketika kita memiliki iman kepada Tuhan, ketika kita tetap bersandar kepada Tuhan. Karena Roh Allah itu akan tetap mengajari kita bagaimana kita berperilaku yang baik ketika dalam situasi yang tidak baik pada saat ini. Maka mari saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang pemerintah kita sudah berupaya
ya, untuk meminimalisir, ya, untuk mengurangi penyebaran COVID-19 pada saat ini. Jadi mari kita respon dengan baik, kita respon dengan kepatuhan kita, ya. Maka saudara yang terkasih, mari agar melalui kasih daripada Tuhan, melalui kasih itu kita mampu mengasihi diri kita sendiri, ya. Yang terpenting adalah kasih dulu diri kita sendiri. Ketika kita mengasihi diri kita sendiri, maka kita akan mengasihi orang lain. Dengan mengasihi diri kita sendiri, maka kita juga menjaga orang lain. Maka ini yang harus kita lakukan dalam hidup kita pada saat ini. Mari, hidup kita lagi berjuang pada saat ini, berjuang melawan COVID-19. Maka saudara yang terkasih, mari berjuanglah melalui iman percaya kita kepada Tuhan. Kita terus menjaga imun kita, kita terus menjaga iman percaya kepada Tuhan, sehingga kita memiliki hikmat daripada Tuhan, supaya kita terhibur, ya, supaya kita memiliki pengetahuan daripada Tuhan. Dengan hikmat pengetahuan daripada Tuhan, kita bisa melakukan segala sesuatu dengan mendatangkan sukacita. Dengan hikmat dan pengetahuan daripada Tuhan, inilah cara kita untuk mencegah COVID-19 agar tidak melanda hidup kita. Maka saudara yang terkasih, mari, ya, semua itu hanyalah ketika kita mengandalkan Tuhan memperoleh kekuatan. Maka dikatakan dalam ayat 3, sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat dan pengetahuan, ya. Di dalam Tuhanlah kita memiliki hikmat dan pengetahuan untuk menjaga hidup kita, agar kita tetap hidup di dalam melakukan protokol kesehatan. Maka saudara yang terkasih, mari, ya, memang kita percaya tidak percaya terhadap COVID-19 ini, tapi jangan kita menutup mata kita melihat sudah banyak orang yang terpapar pada saat ini. Bahkan rumah sakit sudah penuh karena COVID-19 ini. Maka saudara yang terkasih, mari berjuanglah bersama Tuhan Yesus. Jangan andalkan kekuatan kita, jangan andalkan pikiran kita, karena COVID tidak memandang siapa kita, apa status kita, apa jabatan kita. Tapi marilah di dalam hikmat daripada Tuhan kita hadapi COVID-19 ini bersama hikmat daripada Tuhan dan pengetahuan daripada Tuhan. Mari kita jalani kehidupan ini sehingga kita penuh dengan sukacita dan kita hidup dalam kasih, termasuk kasih untuk mengasihi diri kita sendiri. Maka kasihilah dirimu, sayangilah dirimu, sehingga orang lain juga merasakan kasih yang kita lakukan terhadap diri kita sendiri. Maka saudara yang terkasih, mari mulai saat ini kita harus tunjukkan kesetiaan kita untuk melakukan protokol kesehatan. Sekarang mari kita lebih semangat lagi menjalani kehidupan kita, karena dengan hati yang gembira, hati yang semangat, itu akan meningkatkan imun kita, ya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jangan hidup dalam kegelisahan, jangan hidup di dalam kekhawatiran, jangan hidup dalam ketakutan, tapi mari serahkan hidup kita kepada Tuhan dengan melakukan protokol kesehatan. Tuhan memberkati kita agar kita tetap hidup dalam hikmat dan kepintaran daripada Tuhan. Shalom.